Martial Master 5876. Kekuatan mengerikan dari ledakan diri klon leluhur klan bayangan seperti ledakan besar alam semesta, dan menghantam Qin Chen dengan keras. Dampak yang kuat membuat Qin Chen terbang seperti gelombang besar udara bintang meremas Qin Chen dari segala arah. Kegentingan, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki panci bertekanan tinggi. Permukaan tubuhnya terkena tekanan yang mengerikan. Dan dampak yang mengerikan itu seperti nyala api, mengikis setidaknya ribuan rambut di tubuhnya dalam sekejap. Beberapa tempat bahkan kosong, sungguh kekuatan korosif yang mengerikan. Dengan dampak seperti itu, penghancuran diri lawan jelas bukan klon biasa. Klon ini mungkin mengandung setidaknya 1/10 dari kekuatan asli leluhur klan bayangan. Dengan sebuah gerakan, indeks kekuatan dampak ini terungkap. Di bawah dampak yang begitu mengerikan, Qin Chen hanya bisa menyaksikan leluhur klan bayangan melarikan diri dari sini. Sementara matanya terkunci di depannya dan tangan besarnya tiba-tiba terulur. Kondensasi, kekuatan ruang yang menakutkan memenuhi udara, dan dalam penghancuran diri yang mengerikan, asal-usul leluhur klan bayangan yang meledak sebenarnya dikumpulkan oleh kekuatan tak terlihat, dan akhirnya jatuh ke telapak tangan Qin Chen. Bang, bang, jantung ilusi dengan kekuatan mengerikan dari leluhur klan bayangan berdebar kencang di sana, memancarkan aura yang menakutkan. 1/10 dari asal-usul Kaisar Ilahi hampir tidak dapat memadatkan hati Kaisar Ilahi. Mata Qin Chen bersinar dengan ekspresi terkejut. Memadatkan hati Kaisar Dewa berarti bahwa kekuatan asal ini mengandung hampir seluruh asal mula jalan bayangan, yang dapat digunakan untuk melihat sekilas esensi jalan bayangan. Karena hanya ketika asal mula jalan besar hampir selesai barulah hati Kaisar Dewa dapat dikumpulkan. Melalui 1/10 asal-usul Kaisar Dewa ini, dikombinasikan dengan asal-usul bayangan yang telah saya serap sebelumnya, sudah cukup bagi saya untuk meningkatkan jalur bayangan secara signifikan, dan kekuatan saya dapat lebih ditingkatkan. Sudut mulutnya. Ambillah. Segera setelah itu, Qin Chen mengangkat tangannya, dan laut mati yang luas menyatu ke dalam tubuhnya dalam sekejap, dan gelombang kekuatan api bayangan yang tak ada habisnya di kehampaan juga runtuh dalam sekejap. Langit apokaliptik tiba-tiba menghilang dan ketenangan kembali. Pertempuran sudah berakhir. Dari tumpukan puing di bawah, sebuah kepala dengan hati-hati muncul, mata seperti bintang berkedip ke langit, dan melihat langit yang tenang dan dua sosok Qin Chen melayang di udara, dan leluhur klan bayangan yang hilang, semuanya tampak bingung. Tuan, dia mengalahkan leluhur klan bayangan. Kabru memanjat keluar dengan hati-hati, mengibaskan tumpukan kerikil kecil di tubuhnya, dengan rasa tidak percaya dan keterkejutan di matanya. Itu adalah nenek moyang klan bayangan, pendiri klan bayangan, Kaisar Dewa yang terkenal di alam semesta. Sebagai leluhur sebuah klan, reputasinya menyebar jauh dan luas. Kemanapun dia lewat diselimuti mimpi buruk, namun dia berubah menjadi raja dunia malam yang gelap dan melarikan diri dengan sia-sia. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kabru mungkin tidak akan mempercayai matanya. Dia buru-buru naik ke langit dan dengan hati-hati datang ke sisi Qin Chen. Dia memandang Qin Chen dengan tatapan yang tidak berani menunjukkan kelancangan dan patuh seperti domba. Qin Chen, kemana orang itu pergi? Kenapa kamu tidak menahannya sekarang? Aku harus menikamnya sampai mati. Kekosongan melonjak, niat membunuh mendidih, dan ledakan api bayangan tak berujung menyapu. Dengan teriakan marah, Molly mendatangi Qin Chen dalam sekejap, dan berkata dengan kejam, dengan mata merah darah. Tubuhnya terbakar dengan bekas hangus yang mengerikan oleh bayangan api. Ada kumpulan api yang menyala di atas bekas hangus tersebut. Ini adalah asal mula dari bayangan api yang dilemparkan oleh nenek moyang klan bayangan segala sesuatu di dunia. Orang-orang kuat biasa akan terbakar abis dari luar hingga ke dalam dan berubah menjadi bubuk jika terkontaminasi olehnya. Namun saat tubuh Molly terbakar, dia tidak menyadarinya. Dan kelopak mata Kabulu melonjak liar saat melihatnya. Jika bayangan api ini menimpanya,
Satu saja sudah cukup untuk membakarnya menjadi abu, bukan? Pertahanan yang buruk, tubuh yang buruk, merasakan tatapan aneh Kabulu. Molly melirik bayangan api yang masih menyala di tubuhnya, sedikit mengernyit, dan menepuk api itu 2 kali dengan tangannya, langsung memadamkan apinya, dan kemudian energi iblis yang menelan melonjak di tubuhnya. Kekuatan bayangan api ini langsung terserap ke dalam tubuhnya, dan bekas hangus di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dia segera kembali ke keadaan mulus aslinya. Di bawah kekuatan jurang mautnya, kekuatan biasa tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Apakah kamu menyalahkanku karena tidak mempertahankan leluhur klan bayangan? Mendengar kata-kata Molly, Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku tidak bermaksud begitu, ditatap oleh Qin Chen. Jantung Molly berdetak kencang, dan kemudian dia menyadari dengan siapa dia berbicara. Ekspresi awalnya yang marah tiba-tiba menghangat seperti angin musim semi, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang kamu katakan. Aku hanya merasa nenek moyang klan bayangan memperlakukan kita dengan sangat arogan, dan sangat sulit untuk memahami kebencian di hati kita jika kita tidak meninggalkannya, dan menusuknya sampai mati." Molly menyentuh dahinya dengan tangannya, berkeringat. Dia belum pernah berkeringat sebanyak itu saat melawan leluhur klan bayangan sebelumnya. Tusuk, colek, kamu tahu cara menyodok. Qin Chen melirik Molly. Nenek moyang klan bayangan adalah kaisar dewa yang kuat. Apakah kamu pikir kamu bisa menikamnya sampai mati dengan kekuatanmu saat ini? Li berkata, dia mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Tidak bisakah? Qin Chen mencibir. Betapa kuatnya seorang kaisar dewa. Saya yakin dia memiliki beberapa kartu truf. Bahkan jika Anda dan saya meninggalkannya sebelumnya, jika pihak lain benar-benar ingin bertarung sampai mati, aku akan menunggu. Jika kita benar-benar bisa menjaga satu sama lain, kita harus mengambil risiko yang sangat besar. Selain hal-hal lain, kemungkinan besar patah lengan atau kaki akan terjadi. Kamu dan aku masih meningkat dengan kecepatan tinggi, jadi mengapa repot-repot? Bukankah lebih baik mengambil risiko sekarang dan menghancurkannya sampai mati ketika kita menerobos nanti? Molly tertegun. Ini sepertinya masuk akal. Memang benar, mereka baru saja memasuki reruntuhan 10.000 dewa belum lama ini, dan budidaya mereka masih meningkat dengan kecepatan tinggi. Setidaknya tubuhnya belum sepenuhnya berubah menjadi struktur jurang berhasil. Kekuatannya pasti tak terhitung jumlahnya, dengan peningkatan 10 kali lipat. Saat itu, keadaan tidak akan memalukan seperti sebelumnya. Masuk akal. Molly mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam kagum, seperti yang diharapkan dari Demon King. Dia adalah anjing sungguhan. Jika dia bisa menghancurkan lawannya sampai mati, dia tidak akan pernah bertarung dengan seluruh kekuatannya. Cek, luar biasa. Saya telah mempelajari trik lain. Anda? Bukan apa-apa. Menurutku kamu benar. Kamu adalah orang yang bijaksana dan berkuasa. Mengapa kamu harus mengambil risiko dan berjuang untuk membunuh lawan? Akan lebih baik jika menghancurkannya sampai mati nanti. Buru-buru menjelaskan. Kelopak mata Kabulu melonjak setelah mendengar ini. Apa maksudmu, Tuan? Selama mereka mau mengambil risiko, bisakah mereka membunuh leluhur Shadow Clan? Napasnya berhenti dan detak jantungnya berhenti. Apakah ini yang bisa didengar oleh kaisar puncak kecil seperti dia? Ayo pergi, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal dalam waktu lama. Qin Chen melirik ke arah lain, dan Molly langsung jatuh ke Kabulu. Duduk bersila, ayo pergi. Dan merentangkan kakinya, berlari dengan liar, dia dengan cepat meninggalkan dunia ini dan menghilang. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, suara mendesing, tiba-tiba, beberapa aura menakutkan tiba-tiba turun ke sini. Orang-orang kuat di Laut Kosmiklah yang telah berlatih di area ini sebelumnya. Ini akibat dari pertempuran di tingkat Kaisar Dewa. 2 Kaisar Dewa yang mana yang baru saja bertarung di sini?
Aura ini gelap seperti malam dan meresap, tampaknya agak mirip dengan aura klan bayangan. Mungkinkah, apakah itu nenek moyang klan bayangan? Merasakan aura ini, wajah orang-orang kuat yang tertarik pada Si Jing berubah dengan liar. Nenek moyang klan bayangan adalah orang yang terkenal dan berkuasa di Laut Kosmik. Orang kuat yang bisa bertarung dengannya juga harus menjadi eksistensi terkenal di Laut Kosmik. Baru-baru ini, reruntuhan 10.000 dewa menjadi semakin kacau. Belum lama ini, nenek moyang persekutuan naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan mengejar dan membunuh orang lain di wilayah luar. Tanpa diduga, di lapisan dunia maya ini, nenek moyang klan bayangan juga mengambil tindakan. Keberadaan kuno ini jarang muncul di reruntuhan para dewa sebelumnya. Semua orang khawatir, tiba-tiba, dunia sepertinya tersapu oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, pikiran semua orang kuat yang hadir membeku, dan mata mereka tidak bisa bergerak. Semua mata mereka tertuju pada sosok putih yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ini adalah wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi seperti peri yang turun dari 9 surga, menyebabkan fluktuasi di jalan tak berujung antara langit dan bumi. Segala sebab akibat dan takdir seolah dimobilisasi dan ditarik oleh orang ini, seolah-olah diserahkan padanya. Di dalam tubuhnya, setiap orang sepertinya telah melihat takdirnya masing-masing, hanyut naik turun di sungai yang panjang, dan mereka tidak dapat menahannya. Jalan takdir, itu adalah dewa klan surgawi. Kami telah melihat dewa sebelumnya. Orang-orang kuat ini tampak ketakutan dan buru-buru memperlihatkan tubuh asli mereka dan memberi hormat dengan hormat. Ini adalah raksasa yang lebih menakutkan dari nenek moyang klan bayangan. Klan surgawi adalah ras yang kuat di lautan kosmik. Statusnya bahkan lebih tinggi dari klan bayangan dan terkenal di seluruh dunia. Wanita berbaju putih memandang semua orang dengan ringan. Ledakan, semua orang merasakan pikiran mereka bergemuruh, dan semua orang jatuh tanpa sadar. Pergi, kata wanita berbaju putih dengan tenang. Ya, terima kasih Tuhan. Orang-orang kuat ini tidak berani berbicara omong kosong, dan berbalik dan pergi satu persatu, tidak sabar. Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya. Berdengung, nafas yang tak terlihat jatuh ke tangannya. Dan dalam pandangannya, semua kekuatan dalam nafas ini langsung tidak terlihat. Hei, ada aura orang yang kuberikan tanda itu, dan ada juga kekuatan takdir. Jadi, orang dari kota Nanyuan juga ada di sini. Apakah kekuatan takdir yang kulihat sebelumnya benar-benar? Bayi, wanita itu tampak kaget. Ada juga aura binatang buas berbintang dan kekuatan lain yang lebih kuat, yang seharusnya menjadi nenek moyang klan bayangan. Jadi, nenek moyang klan bayanganlah yang bertarung dengan keduanya sebelumnya. Melihat kecerdasannya, keduanya sepertinya memiliki konflik dengan nenek moyang masyarakat naga hitam. Kapan mereka juga memiliki konflik dengan nenek moyang klan bayangan? Bersambung.